di sini gue ada kedatangan teman gue, Mas Haji, yang memiliki hobi naik gunung. Gimana Mas kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Sekarang sibuk apa Mas? Sibuk kerja aja. Jadi Mas, gue mau nanya nih, kan hobi lu kan naik gunung nih Mas. Lu kapan sih pertama kali lu naik gunung tuh? Gua naik gunung itu pertama kali kelas 2 SMP. Pas gue SMP tuh? Iya, kelas 2 SMP sama guru gua. Sama teman-teman sekelas tuh berarti? Sama teman-teman sekelas gua sama guru gua pertama kali itu ya. Itu gunung mana sih? Pertama kali Gunung Pulau Sari di Banten. Pulau Sari. Oh iya. Serang Serang banget. Serang. Oke. Nah, kalau dari lu kan udah sering naik gunung nih kan? Gunung mana aja sih? Kan tadi pertama gunung apa? Pulau Sari. Terus selanjutnya gue nyoba tuh Gunung Gede Jawa Barat. Terus Gunung Ungaran Semarang, Merbabu, Lawu yang udah naikin, Rinjani. Itu sih masih sedikit. Iya, tapi kan udah lumayan banyak juga kan? Ya lumayan lah, tapi belum dibilang pro. Hobi ya. Hobi. Nah, terus lanjut nih, lu kapan naik gunung tuh kapan sih terakhir Mas? Terakhir itu naik gunung tahun lalu. Lalu ke Gunung Gede, gue nemenin Pak De gue. sama Pak Dil. Masih naik. Nah, untuk hobi ini nih, lu awalnya tuh siapa sih yang bikin lu gue pengen naik gunung nih? Awalnya tuh nggak tahu ya, karena gue dari kecil sukanya main di alam, di kebun, di sawah gitu. Terus disponsorin sama acara TV Japetualang dulu. Ajak petualang ke hutan, mereka ke daerah-daerah terpencil. Itu yang gue cek juga sampai gue terlibat. Nggak tahu siapa yang ngeracunin gue. Kayaknya naik gunung seru gitu. Nah, ternyata pas SMP itu gue diajak juga sama guru gue ngepasin. Jadinya pas gue lagi penasarannya, ada yang ngajak. Dari situ lanjut terus terjadilah ya hobi ini sampai berlanjut. Mantap. Nah, lu pencapaian tertinggi lu selama naik gunung nih, ke gunung mana sih? Pencapaian tertinggi gak ada, cuma pengalaman terbaik gue ya waktu setelah lulus kuliah tahun 2016 yang gue diajak ke Nepal buat hiking. Kan Nepal bukan main. Ya itu kan jarang jadi gitu. Ya, jadi gue nyobain naik di luar, suhunya berbeda, iklimnya berbeda, treknya, tantangannya berbeda. Jadi Pasti udah sama Indonesia dong. nyobain kontranya beda. Kesana lu sama temen-temen lu juga atau sama Pak De gue itu? sama Pak De lu yang ke Gunung Gede. Gunung Gede tadi? Gue disponsorin kan sama dia. Emang Mantap banget. Nah, lu pernah nggak sih Mas, ketika lu naik gunung nih, lu ada pengalaman yang bisa cerita horor atau mistis gitu kan? Kalau dibilang horor atau mistis pasti ada. Beberapa kali, nggak sering, cuman beberapa kali terjadi lah. Namanya kita pergi ke daerah yang sebenarnya bukan habitat manusia, pasti ya sih. Nah, kalau dari lu sendiri itu yang paling mungkin bisa disebut apa ya, kayak mengenal di dulu nih Berkesan. Yang berkesan itu di Gunung Pulau Sari, Banten. Yang gunung pertama lu ini justru pertama kali naik itu, tapi bukan. Jadi naik ke Pulau Sari itu kurang lebih gue udah naik ke sana 3 kali. Yang pertama sama guru gue, yang kedua dan ketiga itu sama teman-teman. 2 kali naik. Yang pertama sama guru gue, yang kedua
2 kali itu SMA kelas 2 kalau nggak salah. Itu sama teman-teman kelas tanpa guru. Kita naik satu kelompok itu aja gitu, kurang lebih 5 orang atau 5 orang. Nah, di 2 pendakian itu terjadi hal-hal yang entah mistis atau janggal itu terjadi gitu. Terjadi sama teman Terjadi. mengalami tuh sama teman-teman. Mengalami Di dua-duanya. di dua-duanya. Coba dong ceritain gimana sih? Gua kan Nah. belum pernah nih gua naik gunung ya. Nah, jadi ceritanya itu kita trek itu pelosoran pertama ya, yang sama guru tuh kita berangkat itu kurang lebih jam 3 atau jam 4 sore gitu dari sekolah. Nah, kita charter mobil, kita berangkat sampai di kakinya, di kaki gunung, di desa sana. Lu berangkat dari Tangerang ke kaki gunung sana, ke gunung Purwosari ya. Berangkat, nah sampai sana itu kurang lebih karena banyak istirahat jam 9-an lah kurang lebih, jam 9 malam. Nah kita itu gurunya 1, muridnya kalau nggak salah ada 14 atau 15 orang. Tapi di desa tersebut guru gua tuh udah manggil teman-temannya 2 orang lagi untuk membantu guide tim ini untuk sampai atas, karena mau gimana pun ini pertama kita masih kecil semua karena masih SMP lah, belasan tahun dan baru pertama semua rata-rata. Tapi persiapan logistik dan segala macam sih sebenarnya sudah cukup lah untuk pemula, karena sudah ada guru yang bimbing gitu loh, untuk bawa apa aja kita sudah dipatur semua gitu. Cuman nah waktu itu kita sampai di desa terakhir itu jam 9 malam. Tapi nah karena kumpul dan ngobrol-ngobrol dulu, kita mulai pendakian malam tuh sekitar jam 11 malam. Jam 11 malam lu baru naik? Iya, jam 11 malam kurang Dan lebih. itu gunungnya sih nggak tinggi, gunungnya cuma 1.400 pas 1.300 gitu, nggak tinggi. Gunungnya sih nggak tinggi, dan itu ya buat pemula lah cukup lumayan gitu, karena kita juga baru, fisik belum terbentuk, masih kecil. Tapi di pas pendakian itu terbagi 2 tim. Iya, karena 15 orang cukup banyak. Jadi tim pertama itu gua termasuknya, itu kurang lebih ada 7 orang kalau nggak salah, dengan 1 guide. ya. Kita berangkat duluan, setengah jam kemudian baru tim kedua jalan. Jadi kita komunikasi tetap lancar gitu, tetap ada komunikasi. Nah Itu tetap ada sinyal di sana. sampai atas masih ada sinyal, gunung itu masih cukup, karena nggak begitu tinggi, sinyal masih ada. Nah jadi kita jalan malam. Nah si guide ini ngomong, pokoknya naik malam sebenarnya aman, tapi pertama jaga omongan, kedua jaga etika. Center itu tidak boleh nyenter kemana-mana, hanya untuk penerangan jalan saja. Jalan saja. Jadi ketika jalan kita gunakan center. Nah ketika sudah tidak jalan atau lagi istirahat, nggak usah center kemana-mana tuh, nggak usah gitu. Terus jalan sekitar 1 jam karena lambat sekali anak kecil. 1 jam jalan, kita istirahat. Nah pas istirahat itu kebetulan satu rombongan itu posisi gue terakhir jalannya. Nah di depan gue ada teman gue namanya Fauzi. Nah dia main center. Dia counter omongan dari si guide ini. Si guide ngomong kan jangan center, tapi dia main center. Udah gue bilang kan, nah emang kan anak kecil ya, excited kayak pas center ke atas, dia nyenter ke trek yang baru kita lewatin, ke belakang, dia center ke belakang gua dong. Gue lagi duduk, gue juga ngeliat arah center dia. Nggak tahu gue doang yang ngeliat atau dia juga ngeliat. Gue ngeliat, tapi nggak tahu dia yang ngeliat apa enggak gitu. Pas dia nyenter satu pohon di belakang, itu tuh ada candy pocong tuh yang kayak nggak full sih, dia cuma kayak dari pohon tuh yang gitu tuh. Dia kayak mengintip dari pohon. Dan itu tuh cukup jelas, nggak setengah muka, 1,5 badan gitu. Anjir, gue bilang langsung. Habis itu gue suruh matiin, dia langsung matiin. Makanya gue bilang antara dia melihat atau enggak, tapi itu cukup jelas di mata gue. Teman-teman yang lain
nggak ada yang lihat, Itu cuma lu berdua itu. cuma berdua. Tapi kan etikanya kan nggak boleh cerita kan. Nah, Udah matiin, jalan lah, kita lanjut jalan. Nah ternyata terus kita lanjut jalan sampai kita di air terjun. oh ada terjun. Ada air terjun. Nah kita ngecamp di air terjun itu dan kita nunggu tim kedua itu cukup lama, sekitar 2 jam mereka baru sampai ke titik yang sama, padahal selisih kita cuma setengah jam untuk berjalan. Nah, ya sudahlah, tapi akhirnya dari camp itu sampai turun lagi tidak ada kejadian, tapi setelah pulang itu baru kita pada cerita kan? baru pada cerita yang masalah itu. Yang tapi yang tidak terangkat itu adalah cerita gue itu yang pocong itu, antara psikologi ini bilang atau enggak itu tidak terangkat. Tapi yang lucunya adalah tim kedua sampai 2 jam ke titik yang sama itu menjadi satu cerita, karena ternyata teman-teman gue yang di tim kedua itu mulutnya sompral, ngomong sembarangan. Ada yang ngomong ini kok, itu segala macam. Nantangin gitu sih. Tidak nantang sih, cuman membuat lelucon yang tidak pas lah. Di ya kan kita di daerah orang gitu kan. Sampai akhirnya yang membingungkan adalah guide ini dengan guru gua itu sudah sering naik ke sana. Tim kedua kan ada teman-teman gua plus guru gua plus guide-nya kan. Otomatis guru gua dan guide-nya itu orang situ dong. Maksudnya sudah tahu trek sana, sudah hafal lah karena beberapa kali sudah naik kan. Cuman yang aneh tuh ketika mereka jalan, mereka tidak menemukan jalan yang benar. Sampai mereka berakhir di pinggir jurang yang sudah tidak ada jalan. Padahal udah sering situ. Padahal sudah sering situ. Plus temannya guru gue juga orang situ gitu loh. Tidak mungkin dong mereka tidak hafal trek gitu. Secara gunung itu juga treknya cukup jelas. Tidak trek yang membuka lahan, sudah bagus lah, treknya sudah cukup jelas. Jadi lu tinggal ikuti jalan saja sampai gitu. Tapi malam itu tim kedua menyasar ke pinggiran gunung, entah daerah mana, sampai mereka harus putar balik lagi mengikuti trek dari awal. Nah itu makanya bilang, oh kayak gitu ya. Itu yang, nah cuma cerita pendakian pertama hanya itu gitu loh. Ya karena gue pikir ya itu cerita, ya mungkin karena itu terjadi karena kecerobohan kita, kecerobohan teman-teman gue lah, ngomongin